ke Madinah. Yang pertama ada Baiat Aqobah. Apa itu Baiat Aqobah? Baiat Aqobah adalah baiat atau sumpah setia yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah. Ya, nah, jadi baiat Aqobah itu adalah baiat atau sumpah setia yang diberikan kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Nah, di Bukit Aqobah ini Rasulullah tuh didatangi lima pemuda. Lima apa enam sih? Enam pemuda. Sahabatnya itu yang pertama ada As'ad bin Zurarah, yang kedua Auf bin Harith, tiga Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, terus Utbah bin Amir, terus Jabir bin Abdullah. Nah, setelah mendengar dakwahnya, mereka masuk Islam, kemudian mendengar eh, dari Nabi terakhir, orang Yahudi itu ingin memberi kemenangan pada mereka berkat Nabi tersebut. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun 12 Nabian, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui 12 orang pemuda, yang mana lima pemuda di antara mereka adalah orang-orang yang sudah berbaiat di tahun sebelumnya, atau di tahun 11 Hijriah. Adapun 7 orang yang berbaiat pada tahun 12 Abian itu adalah Mu'ad bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Salabah, Abbas bin Ubadah, dan Abu Haitham, dan Waim bin Sa'idah. Nah, mereka bertujuh itu terdiri kaum suku Khazraj dan suku Aus. Nah, dari sinilah dari 12 orang yang sudah berbaiat ini munculnya baiat Aqobah pertama. Kemudian eh, sebelum memasuki tahun ke-13 Nabian itu Rasulullah merekrut, mengutus Mus'ab bin Umair agar bisa mengajarkan Islam ke Yasrib. Nah, ternyata em, Mus'ab ini berhasil mengislamkan seorang pemimpin para pemimpin di kabilah tersebut, yaitu seperti Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, karena itu pada tahun ke-13 kemudian munculnya Baiat Aqobah II yang diikuti oleh 73 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, 2 perempuan ini siapa aja? Yaitu Nusaibah binti Ka'ab dan Asma bin Amru. Rasulullah kemudian membaiat mereka sebagaimana baiat sebelumnya. Dan kira-kira apa sih isi dari baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua? Nih, untuk isi baiat Aqobah pertama adalah yang pertama kita rangkum kita rangkum. Ya. Kasih poin. Kita kasih poin. Yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, rela berkorban harta dan jiwa. Yang keempat, pernyataan tidak saling membunuh. Yang kelima, pernyataan tidak saling melakukan kecurangan dan kebohongan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari. Rawal Bukhari an Ubadah bin Somit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ya bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tusriku wa la taznu wa la taqtulu auladukum wa la ta'tu bi buhtanin tarunahu baina aidikum wa arjulikum wa la ta'suni fi ma'rufin
fama wafiya minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafarah wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah in syaa aqabahu wa in syaa fa'anhu qala fa bayatuhu wa fi nuskhah fa bayanahu 'ala dzalik. Jadi isi baiat yang pertama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari eh, ter, ter, tercantum dalam 5 poin yang ada yang tadi disebutkan. Begitu. Lanjut. Lanjut yaitu isi baiat akobah kedua. Poin pertama yaitu pernyataan mematuhi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua berinfak baik dalam keadaan susah maupun lapang. Yang ketiga menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat berjuang karena Allah. Dan yang terakhir mendukung dan menjaga Nabi dan keluarganya. 5 poin ini tercantum pada hadis riwayat Ahmad. Waqad rawa dalikal Imam Ahmad an Jabir mufassala qala Jabir qulna ya Rasulullah alaman nubayyi'u qala ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasali wa ala nafaqati fil usri wa yusri wa ala amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar wa ala an taqumu fillah la ta'khudukum fillahi laumatu laimin wa ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakumul jannah wa ba'da ikrari bunudil bai'ah wa ba'da hada takidi wa ta'akudda ba'da a aqdu Abdul Bayti bil Musafah. Qala Jabir ba'da an haka qala As'ad ibnu Zurarah qala faqalu ya As'ad amir anna yadak fawallahi la nadaru hadhil bai'ah walan nastaqiluha. Jadi dia meriwayatkan para sahabat yang berada di Aqabah itu berkata kepada Rasulullah, apa yang kami baiat? Rasulullah bersabda, berbaiatlah untuk senantiasa melakukan ketaatan baik di waktu suka dan duka, berinfak waktu mudah dan susah, beramar, beramar, Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Bersatu karena Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Juga agar kalian nanti menolongku saat aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri istri dan anak kalian. Dan balasan untuk itu semua adalah surga bagi kalian. Jadi setelah baiat ini mereka itu bersaling berjabat tangan antara Rasulullah dengan para orang-orang yang baiat Rasulullah. Nah, setelah itu setelah kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaiat oleh kaum eh, Madinah, eh, kaum Quraisy ketar-ketir, eh, sehingga mereka membuat musyawarah besar atau yang biasa disebut Darun Najwah yang berada di rumah Kusoy bin Kilab untuk menghentikan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke Yasrib. Kenapa ada mereka berpendapat itu? Karena orang-orang Madinah atau orang-orang Yasrib ini sudah banyak yang ikut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini takut kalau kekuatan Muslim ini makin kuat, maka mereka kayak ke pemimpin-pemimpin Quraisy itu bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus mereka juga mengutus beberapa kabilah-kabilah yang berbeda dan mempersenjatai mereka itu dengan pedang-pedang tajam di sekitar rumah mereka. Tujuannya, jadi kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka itu bisa ngedapat dapat celah ini dan langsung membunuh Rasulullah. Tetapi rencana ini
berakhir sia-sia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahu rencana busuk kaum Quraisy. Jadi mata-mata walaupun ternyata banyak yang ngumpul di di rumah Rasulullah, mereka itu sama sekali tidak melihat keberadaan Rasulullah seperti dibutakan matanya. Sebagaimana dalam ayat Quran surat Yasin ayat 9. Qala Allah tabaraka wa ta'ala وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Dan kami jadi di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, dari cerita di atas terdapat 3 poin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah pasti karena perintah Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada perintah Allah, Rasulullah tidak dapat bukan tidak dapat, tidak akan memutuskan sesuatu tanpa adanya perintah Allah. Yang keduanya, yang kedua adalah karena adanya baiat kaum Madinah. Sebagai karena bayat ini akan memperkuat atau menjadikan landasan awal mereka untuk pindah ke Madinah. Karena mereka sudah dukungan nih di kaum Madinah itu sudah mendukung atau membaiat Rasulullah, maka mereka terjaminlah keselamatannya. Rasulullah bakal terjamin keselamatannya. Yang ketiga adalah adanya tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Sebagaimana pada malam itu sebelum pergi ke hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW sempat ingin bunuh oleh kaum Quraisy. Nah, karena itu atas izin Allah, Nabi diperintahkan untuk menjaga, untuk apa ya, lebih ke menghindari dari kerumbunan kaum Quraisy itu. Nah, setelah berhasil keluar dari rumah Nabi, Nabi ini langsung ke Abu Bakar, karena agar apa? Agar Abu Bakar ini bisa menemani perjalanan Nabi ke persembunyiannya. Nah, kenapa kenapa harus Gua Sur? Karena Gua Sur ini adalah saksi bisu dari kejaran kaum kafir Quraisy. Nah, Gua Sur ini terletak di Mekah, Arab Saudi, berada di puncak Jabal Jabal Sur. Nah, ketinggian Jabal Sur ini 748 mdpl atau 458 meter dari dasar bukitnya. Dan tingginya 1,5 meter dan lebar 3,5 kali 3,5 meter. Selama 3 hari Nabi bersembunyi di Gua Sur itu. Nabi memilih Gua Sur karena the jalan untuk menuju Gua Sur itu tidak pernah diinjak orang. Jadi orang-orang kaum kafir Quraisy itu gak bakal mengira kalau Nabi itu akan ke sana. Jadinya Gua Sur adalah salah satu tujuan utama buat eh, Nabi ini menghindari dari kaum Quraisy itu. Nah, setelah setelah Nabi ini bersembunyi di Gua Sur itu, ternyata waktu kaum kafir Quraisy mencari-cari Nabi, ada salah satu kaum kafir Quraisy ini apa ya, merasakan bahwa Nabi itu ada di Gua Sur. Tapi karena atas izin Allah ada laba-laba yang menghalangi gua itu, jadinya akhirnya tidak jadi begitu. Soalnya sarang laba-laba Nah, sarang laba-laba ini merupakan eh, apa ya? kayak pertanda kalau itu tuh tidak ada orang gitu. Gak ada penghuninya. Alamat dari Kayak gitu. Peristiwa ini disebutkan aurat atau ayat 40. Qala Allahu tabarak ya kalau Allah Taala ya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ila tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahul ladina kafaru sanis. Nah, ini
idhuma fil ghori id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatu alaihi wa ayyadahu bi junudil lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi al ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir meluarkannya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu duka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, setelah orang-orang kafir Quraisy ini menjauh dari Gua Sur, kondisi terasa aman. Rasulullah bersama Abu Bakar kemudian melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Dan kemudian Abu Bakar dan Nabi ditemani oleh pembantu Abu Bakar bernama Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid sebagai petunjuk jalan hingga sampai di Madinah. Sekian Dari ada, Apakah ada pertanyaan? Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Oke, udah paham semua ya, guys. Oke, silakan ditutup, Mbak Zahra. Ya mungkin cukup sekian Sekian dari dari kami. kami. Mohon Mohon maaf maaf. bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.